Oke, sejarah nih selalu mencatat bahwa Marco itu selalu ada untuk kubu Mugiwara Pirates. Sejak era Marineford kala itu dan juga Wano Kuni, dia tuh selalu ada nih untuk melindungi Mugiwara Luffy. Ada panel kala itu di Wano ketika Luffy, Jinbe, dan para kru lainnya bersama Marco dalam satu frame. Dan itu adalah momen luar biasa keren. Sosok Marco nih akan selalu menguntungkan siapapun yang memilikinya. Mentalitas bertarung sudah teruji, orang yang mengarungi lautan bersama bajak laut terhebat di masanya. Dan juga pemilik dari selatu legenda buah iblis paling magis nih yang pernah ada. Pertanyaannya sekarang, sudahkah nih Marco ini mencapai tahap awak kening? Dan kira-kira seperti apa nih awak keningnya nanti jika dia belum melakukannya? Sekarang ini di arc yang akan menuju ke Elbaf sana, pulau raksasa, kita punya hipotesa pula bahwa Marco itu akan kembali mendukung Luffy, bahkan sampai ke Elbaf situ. Hal ini sangat wajar nih karena dahulu ia dan para kelompoknya itu berhubungan pula dengan raksasa kuno di masa lalu. Oke, let's go, kita akan bahas lebih dalam nih mulai dari sini. Yo nakama DRTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai hipotesa bahwa Marco akan kembali ke Elbaf nih, dan awak keningnya itu akan mengejutkan kita semuanya pada nantinya. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Oke, kita lanjut. Nah, dengarkan ini baik-baik. Semenjak kembalinya Marco nih sehabis menumpang dalam bajak laut Akagami itu, sebenarnya sang sendi itu kembali mengajukan pertanyaan untuknya seperti ini. Kenapa kau tidak ikut berlayar bersama kami, Marco? Terus jawabannya itu adalah seperti ini. Ia terlalu tua dan sudah cukup lelah nih untuk menjadi pelayan dari bajak laut hebat seperti Akagami. Nah, itu hanyalah kata-kata merendah dari seorang jenderal besar seperti Marco sih. Kita tahu bahwa Marco sendiri itu memang tengah berada di Sphinx, di mana itu adalah kampung halaman Shirohige. Ia berada di sana karena masih menunggu Edward Weevil jika membuat kerusakan pada kampung halaman ayahnya. Kami sih yakin nih bahwa memang akan ada pertarungan antara Marco dan juga mantan sisi buka itu, tapi itu pun juga tak akan lama. Karena pada akhirnya Marco sendiri itu akan membuat kejutan kita semuanya dan dia berhasil tetap menjaga pulau tersebut. Nah, saat itu ada teori pula bahwa Luffy sendiri itu kemungkinan masih akan ada bertemu dengan Marco dalam beberapa saga nanti. Sekarang dia tengah berada di Egghead nih, dan pada akhirnya menuju ke Elbaf sana. Dan jika ditelisik dari peta tersebut bahwa Sphinx, Yugiryu, dan atau bahkan Elbaf nih itu tidak terlalu jauh jaraknya. Dan kami pikir itu akan ada alasan yang masuk akal pula jika pada akhirnya ketika Luffy menuju ke Elbaf nanti dan sesuatu yang besar terjadi di sana, setelah masalah kelar nih dengan Weevil tersebut, Marco itu akan menemui Luffy kembali. Apa alasannya? Ya, kita punya hipotesa mulai dari sini nih. Luffy dan kelompoknya sekarang ini tengah melakukan misi membawa Vegapunk keluar dari pulau tersebut, dan mereka kemungkinan 80% itu akan menuju ke Elbaf. Nah, ini didasari karena kisah kilas balik dari insiden Ohara kala itu demi mengukakan literatur yang masih tersimpan rapat di sana nih. Dan jika ditarik lagi secara garis besar, saga Elbaf nanti itu akan kemungkinan adalah sebuah pertemuan besar yang tak akan pernah terbayangkan. Karena banyak berasumsi di sana nanti itu akan ada pertemuan antara setidaknya dua Yonko, Sang dan juga Luffy. Keduanya itu sama-sama dekat dengan Marco. Big Mom, orang yang dengan terus terang menginginkan Marco nih, setelah ada sosok Prince of Elbaf Loki sendiri juga terkait dengan pulau raksasa itu. Namun yang sangat relate nih untuk Marco sendiri adalah karena sejak dia menjadi bajak laut kala itu, ada satu sosok raksasa kuno yang begitu loyal kepada mereka itu dalam kapal Moby Dick dengan aliansinya, yaitu adalah Oars Junior sepertinya. Dan di sanalah kampung halaman dari Oars sendiri, Elbaf. Nah, kalau kalian menyaksikan Battle of Marineford kala itu, kita akan melihat bagaimana Oars itu bertarung untuk para kelompok Marco. Nah, dari beragam karakter yang masih memiliki hubungan cerita dengan Marco ini, kami pikir inilah validasi kuat kenapa Marco akan kembali menemui Luffy nanti di Elbaf. Masalahnya itu adalah peran seperti apa nih yang akan diberikan pada Marco jika ia kesana nanti. Karena kondisinya sekarang ini berbeda nih. Jika di Wano Kuni kala itu kru Mugiwara itu benar-benar serius memohon agar orang lama itu membantu mereka. Karena jika menyetujuinya, armada topi jeram itu mendapati kemampuan tempur seorang jenderal besar berpengalaman. Dan akhirnya Marco benar-benar melakukannya.
Kedatangannya bahkan menghebohkan para Yonko. Orang ini menjatuhkan kapal bajak laut Big Mom, melawan Big Mom seorang diri, menghadapi All Star pertama dan kedua Kaido seorang diri pula. Bahkan kemampuan ini membuat King dan Queen begitu jengkel nih. Tak berhenti sampai di situ, dia bahkan membuat Zoro itu bisa berada melawan Kaido di balik itu semuanya. Dan dia masih memberikan pesan-pesan terakhir nih untuk pertemuannya di Wano Kuni dengan kru Mugiwara. Dia datang ke kelompok Luffy laksana seorang kru andalan nih. Dia mengatakan bahwa kapanpun dia membutuhkannya, ia akan selalu berusaha untuk datang. Dan di kalimat itu akhirnya ia berpesan seperti ini: era ini adalah era kalian, Mugiwara. Lalu dia menuju ke kapal Akagami. Nah, tapi bagaimana dengan sekarang ini? Nah, kami pikir asumsi yang relevan bahwa kedatangan Marco di Elbaf nanti selain ingin menyaksikan dan membantu sebisanya untuk warisan podcast di Ace sendiri, ia juga memiliki story sentimental dengan Oars. Sama seperti kasusnya kenapa ia datang ke Wano, karena Marco menyukai Kozuki Oden sebagai rekannya di bajak laut Shirohige kala itu. Hal inilah yang menjadi dasar kenapa ia akan kembali lagi. Sang jenderal besar yang belum tahu kapan dia ini sudah di tahap maksimal dalam penggunaan buah iblis legendarisnya. Ini masih menjadi pertanyaan besar nih. Legenda burung Phoenix memang dikenal luas karena kisah magisnya. Konon dalam catatan seorang sejarah mitologi itu, mereka para burung Phoenix itu akan bisa bangkit kembali setelah masa hidupnya habis. Burung itu dikenal sebagai lambang suci antara persimpangan, keberanian, kemarahan, dan juga keabadian. Meskipun Phoenix terbakar, ia akan kembali bangkit sekali lagi nih, dan akan terus berevolusi seperti itu. Nah, untuk menjawab apakah Marco ini sudah di tahap awakening atau belum, kita harus melisik dahulu nih bagaimana perjalanan fenomenal Marco ini. Seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa karakteristik Phoenix itu adalah keberanian, kemarahan, dan juga keabadian. Nah, tiga hal itu melekat kepada Fusiono Marco. Nah, oke, coba sebutkan pula nih siapa Jenderal Yonko yang lebih punya nyali mentalitas melebihi Marco selama ini. Nah, orang ini luar biasa gila kan? Mentalitasnya sudah teruji sejak era Goldie Roger. Bahkan ada momen secara terang-terangan Marco muda itu menghadapi sang raja kegelapan Silver Rayleigh. Tak berhenti sampai di situ saja nih. Di peperangan Marineford kala itu tidak ada jenderal yang seperti Marco ini. Dia melawan 3 admiral sekaligus, Aokiji, Borsalino, dan juga Akaino. Beberapa kali ia menjatuhkan Kuzan, Kizaru, bahkan pertarungan sengit dengan Sakazuki. Soal mentalitas memang tak pernah diragukan Marco ini. Dan ini relate dengan lambang dari Phoenix tadi yang mengarah pada keberanian. Selain itu ada momen yang mengatakan bahwa Marco itu tak pernah mengamuk dan marah kembali setelah tragedi Marineford dan kekalahan besarnya dengan Kurohige kala itu. Itulah kenapa Inuarashi itu memohon untuk kembali menggetarkan dunia bajak laut bahwa dia itu masih ada. Marco yang legendaris kembali mengamuk di Wano Kuni. Dan hasilnya ia meluluhlantahkan King Arbe, Lunarian itu, dan juga Queen. Marco bahkan memberikan kemampuannya pada orang-orang di sana. Akan Big Mom sendiri tuh mengatakan seperti ini dalam pertemuannya. Bukankah itu Marco ya? Kenapa orang kuat sepertimu bisa berada di sini, Marco? Ya, dia mengamuk di Wano Kuni ini karena respectnya dengan warisan Ace yang menurutnya harus dilindungi. Selain itu, Wano Kuni adalah negeri kampung halaman Oden temannya. Dan terakhir, keabadiannya serta awakening nih. Jika kalian ingat dalam perang Marineford sebelum Marco menuju terbang ke singgasana itu dan terkena pukulan Vice Admiral Garp, Marco ini mendekati Oars nih. Dengan tatapan tajam dia mengatakan seperti ini: "Terima kasih, Oars." Lalu dia mencoba menyelamatkan Ace nih dan menuju ke singgasana besar itu. Nah, jika ditarik ke era sekarang ini, Oars ini berasal dari Elbaf dan ia adalah salah satu bagian dari kelompok Marco seperti halnya Oden. Dari sinilah kasus itu mungkin saja jika Marco itu akan ke Elbaf sama seperti di Wano Kuni. Kalian merasa pula nih bahwa di momen kedepannya nanti itu Marco akan menunjukkan awakening dari buah iblisnya sendiri. Memang kala itu ramai teori nih, bukankah Marco ini sudah awakening ya? Tapi itu pun juga masih ambigu, karena banyak orang merasa jika Marco itu belumlah awakening. Dan prediksi kita awakening Marco itu adalah keabadian Phoenix itu tadi. Mungkin di suatu masa nanti nih Marco itu akan hancur, terbakar, lenyap, dan lalu menghilang. Tetapi dalam beberapa waktu kemudian dia akan muncul kembali jauh lebih kuat dari sebelumnya. Karena kenapa? Hal ini tuh pernah terjadi nih dalam legenda anime lainnya, yaitu dalam kisah Saint Athena. Dia adalah Iki Phoenix. Dia sempat terbakar hancur nih, lalu bangkit lagi lebih kuat kembali. Nah, hal serupa kami pikir akan terjadi pula kepada Marco sebagai bagian dari awakeningnya. Dan jika itu terjadi, semua bajak laut mungkin akan heboh karenanya. Apalagi untuk kasus orang-orang yang mengenalnya, yaitu Luffy, Sang, Inuarashi, serta para rival-rival lama Kurohige dan juga Shirohige. Nakjubkan.
Tapi kalian penasaran juga nggak sih, kenapa jika buah iblis Marco sehebat ini, apalagi api itu bisa menyembuhkan luka, kenapa Kurohige yang dikenal pengejar buah iblis itu tak melakukannya atau bahkan tak pernah menangkap Marco? Atau mereka itu sebenarnya ingin nih, tapi masalahnya ada di Marco sendiri. Dia akan sangat susah untuk ditangkap karena pengalamannya selama ini dalam petualangannya. Wow, that's really interesting. Nah, Elbaf kalian pikir akan menjadi panggung kesekian kalinya nih dari sang jenderal abadi Marco the Phoenix. So, gimana menurut pendapat kalian guys? Marco Phoenix itu memanglah spesial. Dia itu diminati oleh para Yonko, namun dia selalu memilih untuk menjadi anggota Shirohige nih, dan mendorong untuk terus membantu Mugiwara Pirates. Seperti kata Luffy, orang ini kuat sekali. Ya, that's it. Itulah tadi nih pembahasan kita mengenai hipotesa kembalinya Marco di Elbaf pada nantinya. Dan puncak dari awak keninya Marco itu adalah keabadian Phoenix. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back.